Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Bertemu lagi dengan saya Ansar Akil dalam video pengembangan diri. Kita akan membahas mengenai bagaimana berdamai dengan kekurangan. Kita semua tentu punya pengalaman ketika kita bercermin, melihat wajah kita, melihat tubuh kita, pakaian kita, apa yang kita cari? Biasanya yang kita cari adalah kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Kita ingin melihat apakah di rambut kita ada kekurangan, apakah di wajah kita ada kekurangan, baju kita ada yang kurang. Itu yang kita cari kalau kita bercermin. Namun sebagian orang ketika melihat kekurangan yang ada pada dirinya, bukannya berpikir bagaimana mengatasi, memperbaiki kekurangan itu, tapi banyak diantaranya justru menjadikan kekurangan itu sebagai beban, menjadikan titik fokus sehingga kekurangan itu menjadi sesuatu yang besar dan membebani kita. Coba perhatikan, seringkali yang kita pikirkan di dalam diri kita adalah hal-hal yang kita anggap kurang, hal-hal yang kita anggap tidak sempurna, ya, sehingga yang selalu kita pikirkan adalah hal-hal yang kurang di dalam diri kita. Nah, pikiran kita merupakan satu sumber energi yang akan mengarahkan energi mental, energi batin kita kepada apa yang kita fokuskan. Ketika kita memfokuskan kekurangan-kekurangan, maka energi kita akan tersedot pada pikiran-pikiran kekurangan. Saudara sekalian, apa yang akan kita lakukan untuk berdamai dengan kekurangan yang ada dalam diri kita? Yang pertama, kita harus menerima diri kita seutuhnya. Ini adalah diri kita yang diciptakan oleh Zat yang maha sempurna, diciptakan oleh Allah dengan kondisi yang sudah kita terima sebagaimana adanya. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita maupun terjadi di sekitar kita, pertama harus kita pahami bahwa ini adalah satu kondisi yang harus kita terima. Karena kalau kita tidak menerima kondisi kita sepenuhnya, maka itu akan menjadi satu beban bagi batin kita. Kita terus memikirkan apa yang kita anggap kurang dalam diri kita. Mungkin kita ingin rambut kita lebih hitam, mungkin kita ingin wajah kita lebih gagah, lebih cantik, ya, dan lain-lainnya. Kalau hal ini terus kita pikirkan, maka tentu saja akan membebani pikiran kita. Tapi kalau kita menerima diri kita sebagai satu makhluk yang utuh, sebagai satu kondisi yang sudah seperti itu adanya, maka hati kita akan tenang. Jadi kita terima apapun yang ada di dalam diri kita, memang sudah menjadi fitrah hidup kita, sudah menjadi bagian tetap dari diri kita. Saudara sekalian, yang kedua adalah kita perlu memahami bahwa setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kalau kita merasa kita punya kekurangan, kita punya ketidaksempurnaan, maka yakinlah ada kelebihan yang diberikan oleh Allah. Cobalah kita memahami bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semua orang di dunia ini selalu merasakan ada yang kurang dalam dirinya, ya, pada tubuhnya, pada pekerjaannya, pada kesehatannya, pada keluarganya, pada ilmunya. Pasti kita selalu merasa ada kekurangan, tapi di balik kekurangan itu pasti kita juga punya kelebihan. Sehingga janganlah terlalu minder dengan kekurangan yang ada pada diri kita, dan jangan juga terlalu sombong dengan kelebihan yang kita anggap ada pada diri kita. Jadi kita terima aja dengan wajar bahwa kelebihan dan kekurangan itu adalah fitrah, adalah kodrat manusia.
Saudara sekalian, yang ketiga adalah kita harus memahami bahwa kekurangan itu harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Jadi ketika kita melihat atau menyadari ada kekurangan pada diri kita, maka tugas kita untuk memperbaiki dalam batas-batas yang memang dimungkinkan, pada batas-batas yang wajar. Dan ada yang kita anggap kekurangan itu sudah tidak perlu lagi diperbaiki, karena memang sudah seperti itulah adanya. Seperti bentuk tubuh kita yang memang sudah tidak mungkin lagi berubah, yaitu kita harus terima sebagai bagian dari diri kita dan bukan satu kekurangan, tapi itulah diri kita. Nah, kalau ada kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki seperti ilmu kita masih bisa tingkatkan, keterampilan kita masih bisa tingkatkan, ya, cara kita berbicara supaya lebih santun, lebih sopan, ya, itu semua masih bisa diperbaiki. Jadi itu bukan kekurangan yang permanen, tapi itu adalah satu kondisi yang bisa kita tingkatkan. Maka perbaikilah segala sesuatu yang Anda anggap sebagai satu kekurangan di dalam diri Anda. Jadi bukan membuat kita minder, tapi membuat kita menyadari bahwa kita harus meningkatkan diri menjadi lebih baik. Ya, itu mendorong kita untuk lebih maju. Kenapa? Karena kekurangan itulah yang memaksa kita harus belajar. Kekurangan itu yang memaksa kita untuk bertumbuh. Jadi kalau kita merasa sesuatu kurang dalam diri kita, maka kita harus memperbaiki kekurangan itu. Ya, ini adalah cara yang ketiga. Terus sekalian, cara yang keempat adalah kita mencari sisi-sisi kelebihan yang ada pada diri kita. Kita harus mengetahui apa kelebihan kita. Coba carilah apa yang menjadi kelebihan Anda. Misalnya Anda mungkin punya kemampuan mengingat yang kuat, suara yang bagus, ya, kecerdasan berpikir, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Pasti ada sesuatu kelebihan yang ada pada diri Anda. Cobalah kenali apa kelebihan Anda, gali apa potensi Anda. Jadi kita perlu memfokuskan perhatian kita pada kelebihan kita. Karena kelebihan inilah yang akan menjadi satu nilai jual diri kita kepada orang lain. Jadi ketika orang lain punya kekurangan, itu artinya kita memiliki kesempatan untuk menutupi kekurangan orang lain dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Jadi kekurangan orang lain ditutupi oleh kelebihan orang lain. Kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan orang lain. Sehingga disitulah terjadi hubungan yang harmoni, sinergi, saling memberi, saling menerima, saling membutuhkan antara setiap orang di dunia ini. Jadi perhatikan apa yang menjadi kelebihan kita. Itulah yang kita fokuskan. Ya saudara sekalian, ini penting sekali. Ini adalah tahap yang sangat penting di mana kita mengenali kelebihan kita dan memfokuskan kelebihan kita agar lebih berdaya dengan kelebihan-kelebihan itu. Setelah kita mengenali kelebihan kita, mendaya gunakan kelebihan kita, maka jadikanlah kelebihan kita itu sebagai sumber manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Banyak sekali kita lihat orang-orang sukses dengan kekurangan yang dia miliki, tapi dia bisa berhasil di bidang yang lain dengan kelebihan yang dia miliki. Ya, ada motivator internasional yang cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dengan kemampuan berbicara, dia bisa menjadi seorang motivator internasional. Cara kita berbicara yang kita anggap kekurangan, justru itu bisa menjadi satu kelebihan jika kita olah dengan baik. Saudara sekalian, inilah cara kita berdamai dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Janganlah kita terlalu mempersoalkan apa yang selalu kita anggap kurang dalam diri kita. Apa yang selalu kita anggap kurang di sekitar kita, di lingkungan kita. Apa yang selalu kita anggap kurang pada orang lain. Berhentilah untuk selalu memfokuskan pikiran kita pada kekurangan-kekurangan, pada ketidaksempurnaan. Karena itu akan menyedot
energi kita pada pikiran-pikiran negatif atau pada pikiran-pikiran kekurangan. Ketika kita selalu memfokuskan pikiran pada kekurangan-kekurangan kita, itu bukan hanya melemahkan potensi dan kemampuan kita, tapi itu juga bisa menjadi satu penyakit dalam hati kita. Karena kita selalu memendam rasa kekurangan, memendam suatu energi negatif dalam hati kita. Namun, ketika kita mencoba melihat sisi-sisi kelebihan dari diri kita, sisi-sisi kelebihan dari situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, kita melihat sisi-sisi kelebihan dari orang lain, maka itu akan memfokuskan pikiran-pikiran kita pada pikiran-pikiran keberlimpahan, pada pikiran-pikiran positif, pada pikiran-pikiran kesuksesan, pada pikiran-pikiran keberhasilan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.